Saya dari 2013 Pak. Jadi kopi ini yang ngebawa saya aktif bergerak. Jadi dulu itu Kopi ini cuma media aja ya. media aja. Jadi saya itu memang ada kota-kota target saya untuk saya observasi 2013 dulu itu. Jadi uang hasil kopi ini saya kumpulin, beli tiket untuk menghidupin saya di luar kota. Hidup di luar kota itu ngamen aja Pak. Jadi saya ngelukis, dapat duit gitu ya untuk hidup gitu. Cuma yang saya pelajari itu sosial budaya masyarakat gitu. Jadi Balikpapan itu sebetulnya bisa tumbuh kalau misalnya di wisatanya ya nggak ada tempat wisata itu yang lahirnya murni, semuanya settingan gitu. Cuma kalau misalnya settingan itu nggak dimulai dari SDM nggak bakal bisa jadi. Gitu. Kebanyakan itu kan di sini tuh mulainya tempat bisa diperkirakan lah palingan berapa tahun atau berapa bulan udah tutup karena SDM-nya nggak bisa ngerawat, nggak bisa ngejar. Tapi Balikpapan ini kan problemnya destinasi yang sifatnya natural alaminya kan relatif kita katakan tidak ada ya kan tidak boleh juga kita pasrah. Iya. Nah, tidak boleh karena manusia itulah bisa merubah semuanya. Iya betul Pak. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya kota-kota yang sudah pasti ada nilai budaya kuat di dalamnya itu pasti bakal jadi nilai. Terus itu untuk berkembangnya satu kota. Tapi sebenarnya meskipun kita ini nggak ada budaya kuat banget ya identitasnya, nggak kayak Tenggarong kayak gitu. Sebenarnya dari aktivitas kita, cara berinteraksi kita, cara pandang kita, sebenarnya kalau dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun itu kan jadi budaya Pak. Iya. Nah, Tapi betul, saya sepakat ya. Kalau Balikpapan kan kita ini kan kalau sejarah kita itu kan bukan daerah yang jadi di kerjasamakan dengan pihak Belanda. Iya. Nah sebenarnya yang kita luput itu adalah satu ya dari sejarah ini itu kan sumber daya Iya. wisata ya. Sampai detik ini Balikpapan belum punya museum. Iya. Padahal dalam amanat Impres Presiden setiap kota satu museum. Perda udah saya buat kajiannya, itu saya mengusulkan tuh. Kenapa? Kita sia-siakan sumber daya sejarah di sini. Iya. Satu, kita ada perang Asia Pasifik. Betul. Itu kan sejarah Iya. yang harus dieksploitasi kalau kita lihat. Yang kedua, sejarah minyak. Iya. Sejarah minyak, sejarah Asia Pasifik. Sampai Belanda pernah jatuhin bom 500 kiloton di sini. Kemudian situs-situs masih banyak. Iya. Pelan-pelan ini habis nih. Iya Pak. Tapi kita gagal mengestafetkan itu ke anak cucu kita. Iya. Nah, kita lupa setiap tahun tuh ada orang Australia ke sini, orang Jepang ke sini. Iya. Yang berkunjung dan saya satu menarik, saya dapat salah seorang anak cucunya dokter yang bertugas di Sekutu. Bapaknya itu Australia. Tiap tahun dia bawa dokumen dan paling dokumen. Kakeknya dia adalah tentara yang tinggal di sini. Ini ada orang memperingati loh di Tugu Australia itu setiap tahun datang dia. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah itu. Nah, mumpung ini situs-situs itu masih ada yang bertahan ya. Nah, kegagalannya pemerintah. Ini saya usulkan di zaman Pak Rizal memang. Tapi sekarang gagal. Nah, saya dan Pak Sabani bilang kita buat satu museum. Orang yang ke sini, orang Jepang ke sini, orang Australia ke sini, orang Belanda ke sini. Berapa properti kita juga ada di Belanda loh. Nah, itu kan kalau kita ambil anggaplah beberapa gedung yang itu jadi museum. Yakin itu menjadi koloni awal untuk menarik ini aircraft. Nah, itu. Tapi ada dulu museumnya. Iya, betul. Asal usul Matilda. Di Puskit pernah terjadi perang apa, di Gang Depak sini perang apa, kan harus tahu semua itu. Iya. Kenapa orang sekarang mencampur banyak mortir, dia lupa sejarah 4 hari dia bombardir ketika Ratu Belanda bilang hancurkan ini Belanda, kan dia tidak mau direbut nih, hancurkan semua, mereka hancurkan itu. Belanda menghancurkan dirinya gitu, supaya Jepang masuk hilang ya, nggak dapat. Itu kalau orang tahu sejarahnya, kita gagal mengeksploitasi itu. Dan ada orang yang Balikpapan sejarah apa? Ini ada sumber sejarah yang hilang gitu. Iya. Dan pemerintah tidak hadir. Kan gitu loh. Iya. Yang membandain orang Belanda Iya. Itu banyak sekali. Saya sempat cerita. saya mengundang sempat salah satu narasumber yang sekarang masih
Bahkan ada salah satu istri dari tentara Jepang, dia masuk Islam, dia tidak pulang Jepang, dia membeli tanah air, nikah sama orang. Karena sekarang itu istrinya sudah hampir 1 tahun di Samboja, kuburannya di Telindung. Ya, tentara Jepang yang membelot. Dan pertarungannya di kali 13 tuh. Jepang masuk kita. Jadi saya hafal sejarah karena waktu pertemuan pertama di Kaltim Pos tentang studi riset sejarah itu, nah, saya cari tahu tentang. Saya dikasih foto puskip. Pertama kali masih saya hitam putih masih ada dengan mesin ketik Belanda dan surat keterangan dokter di dokter yang dieksekusi oleh Belanda yang diambil namanya dokter rumah sakit Kanujoso gitu. Semua. Terus itu barang tercecer dan tidak ada yang berpikir ini sumber. Iya. Coba aja. Karena dipikir nih. Kalau misalnya saya berpikir yang kedua, pentingnya nilai budaya itu, makanya saya merapat mendukung BPK kemarin, Kementerian Kebudayaan itu, karena dari perspektif saya orang lokal ya, berpikirnya itu nilai budaya itu penting untuk diestafetkan karena rasa kepemilikan kota itu bisa lahir dari situ, gitu, karena mereka punya keinginan menyambungkan sejarah ini jangan sampai hilang. Terus itu Balikpapan yang kayak gini, terus itu perkembangan yang masuk hari ini, terus itu perubahan situasi kota, mereka pasti bakal resah karena mereka tahu dasarnya gitu. Nah, itu penting, makanya BPK itu bergeraknya di event karena itu sebetulnya penjabaran dari apa yang dia dapat dari peninggalan sejarah, termasuk bahasa, manuskrip yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang saya berusaha untuk sampaikan dengan bahasa yang lebih ringan ke anak-anak itu gitu. Ya makanya saya lahirkan itu di sini tuh ada permainan tradisional. Mereka lihat dulu aja barang-barang klasik yang masih mereka jangkau. Dia nggak ketemu, mungkin dia ketemu punya omnya, punya bapaknya gitu. Nah, setidaknya dari situ dulu aja. Saya sepakat ada satu gagasan. Kalau saya sih sederhana karena satu ya, amanat museum satu kota itu adalah amanat konstitusi. Itu amanat negara. Balikpapan ini punya sumber sejarah sebagai sebuah aset, tapi belum ada yang kolek. Yang ada itu pabrik Pertamina, baru dicagar budayakan beberapa situsnya kan. Tapi itu kan museum lokal. Kalau ada benda-benda sejarah ditemukan, lapor ke Kodam, Pangdam. Itu ada unit pelaporannya. Itu kan harusnya di museum. Kita harus punya UPT di museum. Nah, tentu ini pekerjaan tidak mudah. Kan sebagian sudah rusak. Tapi kalau jadi mulai repot. Saya aku yakin kalau kita menjadi museum besar, museum sejarah Balikpapan itu menggabungkan Asia Pasifik, sejarah perminyakan, itu ada Belanda, itu akan jadi pemicu trigger turunannya ya. Ya, itu penting, ikoniknya kita juga ada, jadi semacam Balikpapan kota sejarah. Karena orang tahu sejarah Balikpapan itu sebenarnya sejarah majemuk, karena waktu perusahaan minyak itu diserahkan kerajaan kepada pedagang minyak, dia ambil orang Sumatera, ya, orang dari Jawa, dari Sri Lanka, dari Cina. Makanya tidak kampung-kampung di Gunung Polisi itu kampungnya kampung Minangkabau itu ada. Itu ada. Nah, terus masa dibiarkan hilang saja? Nah ini, karena saya lihat propertinya banyak properti masa lalu, berarti ini Mas Abi ini orang yang concern dengan itu juga ya? Iya, karena Bapak itu juga tertarik sama itu dan ada hal yang menarik sebenarnya. Kayak misalnya ikon kota itu patung Montpera. Nah, kita menyayangkan kan, patung Montpera itu dari bangun lagi. Ya. Terlepas dari anggaran, sebetulnya itu nilainya cukup dalam gitu. Maknanya juga cukup dalam. Siapa yang tahu kalau misalnya misinya itu memberi nilai perjuangan dari zaman Belanda sampai ke Orde Baru, orang yang berjuang gitu. Itu ini ya, bahkan parahnya beberapa situs yang sangat penting kayak
yang bendera pengibaran merah putih pertama kali itu sudah digeser, Iya, Pak. yang di Karanganyar itu kan sebenarnya hal-hal itu yang nggak siapa yang tanggung jawab, Iya. pemerintah tidak hadir. Yang Nama- kayak prestasi Ya, kecil itu kan, itu Pak. kan pindah gara-gara perluasan kilang kan. Iya, itu sempat saya dokumentasikan Nah, juga itu. maksud saya kegelisahan kita ini di bidang sejarah harus diselaraskan. Nah, kalau kami hadir di pemerintah, maka kewajiban kami adalah membuat dasar hukumnya. Yang kedua adalah kebijakan untuk tadi itu. Saya mungkin buat panitia pengumpulan data sejarah. Outputnya museum. Iya. Kalau museum besar, udah kita studi apa saja di situ. Turunannya nanti ikut. Betul. Nah, itu menurut saya 5 tahun harus jadi. Harus, Pak. Nah, yang kedua, kan ini spot-spotnya sudah ada nih. Iya. Spotnya Pangdam, Kodam ada, pengumpulan properti dapat, gali, ada ketemu ini, lapor. Bahkan ada penemuan-penemuan yang saya tidak bisa ekspos di sini. Nah, Itu kalau kita sandingkan di museum, aduh, ini datang orang-orang Belanda yang terlibat dalam perang Asia Pasifik. iya. Apalagi kalau ditemukan dokumen bapak mamanya di sini. Itu saya dapatkan surat-surat izin sakit di tahun 1948. Itu ada semua. Iya. Dan ada orang yang habiskan gajinya mengumpulkan properti. 5.000 foto dia dapat, dia sudah apa itu restorasi jadi baru ada. Coba dia mau serahkan ke siapa? Iya. Dia mau serahkan ke siapa? Nggak ada yang menjaga gitu. Kan repot ini. Iya. Satu pihak ya. Nah, yang kedua memang karena bayangan saya sekarang ini basisnya komunitas. Betul. Ini yang kayak Mas ada komunitas, nah, kita harus kolaborasi